Oke, sebelumnya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Hasta. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta, dengan nomor mahasiswa 51907111011. Pada video ini, saya akan membuat layout yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yang dimana sudah tampil pada layar layout education. Di sini ada capaian mata kuliah, yaitu pada soal nomor satu ini ada buatlah aplikasi atau project Android seperti gambar yang tertera di atas ya, di atas. Kemudian kembangkan sesuai dengan menu dashboard yang ada. Di sini saya akan membuat tampilan dashboard yang berbeda ya, karena sebelumnya untuk icon-iconnya sudah saya download, tapi tidak persis dengan ini. Mungkin secara kinerjanya sama. Oke, langsung saja kita masuk ke software Android Studio. Oke, ini adalah tampilan dari Android Studio. Ini ada beberapa project yang sudah saya buat. Untuk membuat project baru, kita pilih menu project ini, masuk ke empty activity. Nah, pada name ini kita isi nama project yang akan kita buat itu apa. Misalnya Ponzi. Itu untuk SDK-nya saya menggunakan API 5.0 Lollipop ya. Dan bahasanya saya menggunakan bahasa Kotlin. Saya langsung klik finish. Sini saya cancel saja ya, karena saya sudah membuat project sebelumnya. Takut nanti yang project laptopnya jadi nge-lag ya. Oke, kita tunggu proses loading dari proses booting dari software ini. Berat. Oke, ini adalah tampilan dari Android Studio ketika sudah login ya. Ini ada beberapa aktivitas yang sudah saya buat. Oke, langsung saja saya tunjukkan untuk layout yang sudah saya buat. Oke, masih loading ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari layoutnya. Sama, ini untuk tampilan menu login. Contohnya juga untuk login ya sama ya. Masukkan username dan masukkan password. Yang saya buat juga ada masukkan username, masukkan password, kemudian ada untuk button login. Dan sini ada untuk menu forgot passwordnya. Di sini saya membuat layout untuk tampilan info kampus ya. Ini salah satu software yang bisa digunakan untuk mengakses data-data yang diinfokan di kampus gitu. Untuk membuat project ini, saya minta maaf. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa step by step-nya coding secara langsung. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya coding terlebih dahulu dan sekarang akan sedikit saya jelaskan bagaimana proses dan langkah-langkahnya. Untuk membuat ini, pertama kita harus membuat menu atau layout di activity main ya. Seperti ini, kita split saja. Nah, di sini ada dua tampilan, tampilan dari source code dan tampilan dari layoutnya. Di sini ada codingan
defaultnya ya. Di sini saya menambahkan untuk padding DP. Padding ini untuk membuat layout ini jadi rata ya, sekelilingnya itu rata seperti itu. Ada garis tepi lah. Oke. Padding itu yang ini nih. Nanti jadi padding. Linear layout ini berisi untuk image yang dua ya nama itu. Nah, sebelum kita membuat ini juga kita harus terlebih dahulu memasukkan image-image yang nanti yang akan kita gunakan. Masukannya cukup mudah ya. Kita cukup copy file JPG atau PNG, lalu kita pastikan pada drawable. Tinggal klik kanan, lalu klik ke seperti itu. Nah, untuk text login, source code-nya seperti ini. Kita buat beberapa konten, weight dan height-nya. Untuk padding-nya, kita di sini menggunakan 30 dp, dan ini text-nya text login ya. Saya ganti di sini. Oke, login. Nah, ukurannya saya menggunakan ukuran bisa kita besarkan dp bisa. Username-nya seperti ini, source code-nya. Teks ini saya gunakan untuk text center ya. Jadi dia tuh rata tengah. Kalau center ini dihapus, yang perubahan apa yang terjadi seperti ini. Jadi lebih mirip seperti apa yang diminta oleh bapaknya. Mesin lampunya. Jadi username ini jadi berada di sebelah kiri. Oke, untuk password juga bisa kita rubah ya dengan menggunakan center. Layout, oke, juga biar nanti sama dengan yang di atasnya. Oke, seperti ini untuk source code dari layout awal. Anggap saja ini layout pertamanya. Seperti ini, password, passwordnya seperti ini, gunakan button ya. Ini juga button, ini button login. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah activity ini kita buat, sekarang kita buat di form example response ini, kita tambahkan untuk filenya. Sini saya menambahkan nama filenya itu 2 ya. 2, kita dibuka. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sebelum ke sini kita bahas dulu yang main activity-nya. Main activity ini akan mengaktifkan button-button ya. Di sini menggunakan intent. Cara kerjanya yaitu main activity ini di sini ada deklarasi variabel ya, untuk source code-nya ada deklarasi variabel, ada pemanggilan alamat ya, pemanggilan ID button itu yang telah kita buat di activity main. Nah, di sini saya memberikan ID ya agar dapat dipanggil nanti. Nah, sini ada ID. ID ini akan dipanggil di main activity ini ya. Nah, ini ID-nya kita panggil, oke button, lalu kita buat source code untuk intentnya. BTN ini button login, all intent ini akan
memanggil intent. Nah, intent ini akan memanggil file menu 2 ini. Menu 2 ini untuk file XML-nya buka. Nah, nanti ketika diklik login, maka akan tampil layout-nya seperti ini ya. Pemanggilan dari intent itu hasilnya nanti seperti ini. Kita masuk lagi ke main activity-nya. Ini menggunakan intent untuk forgot password dengan button login-nya tadi ya. Codingnya seperti ini. Sederhana. Selanjutnya ketika file menu 2.kt ini terpanggil oleh intent itu, di sini kita buat intent lagi untuk pemanggilan masing-masing menunya itu. Ketika menu itu diklik, maka akan tampil layar berikutnya, itu layout yang berikutnya seperti itu. Kita buka aja ya. Menu 2, 2. Ini kita saja. Nah, ini ketika scan ini kan ada bisa scan presensi ya, ini scan presensi. Ketika nanti di run scan presensi ini diklik, maka akan timbul layout yang kedua itu. Ini kan anggap saja layout yang pertama, maka akan muncul layout yang kedua ketika diklik. Nah, proses itu menggunakan intent ya namanya ya. Tiap menu ini saya beri ID yang dimana ini ada untuk ID scan presensinya, ID-nya itu image scan, masing-masingnya sudah saya kasih ID-nya ya. Ini recap untuk recap presensi, ID-nya recap underscore P. Nah, untuk jadwal kuliah, ID-nya jadwal underscore K. Untuk jadwal ujian, ini ID-nya jadwal. Nah, seperti itu. Untuk kemudian ID-nya bebas ya, karena itu berkaitan nanti dengan file menu2.kt-nya. Nah, di sini nya itu memanggil image dan akan memanggil file scan presensi ya. File scan presensi.kt filenya ini. Nah, menu 2 ini kan menu 2 nih, menu 2 ini ketika intentnya aktif, maka intent itu akan memanggil sesuai dengan deklarasi di sini. Ini scan presensi, maka file yang dipanggil adalah file scan presensi ini. Nah, seperti itu. Dan untuk file XML-nya, untuk saya contohkan untuk scan presensi lagi, scan presensi, nah kodenya seperti ini. Pada menu XML-nya ini, di sini kita buat layout baru ya. Untuk ketika menu scan presensinya diklik, maka akan muncul barcode yang ini, QR code ya bukan barcode. Muncul QR code. Ini codingan scan presensi, recap presensi ini hampir sama, hanya saja beda dalam pengambilan gambar yang ada di drawable ini. Kita menggunakan sesuai nama gambar itu sendiri ya. Oke, codingannya seperti ini. Mungkin itu saja. Sekarang kita lakukan proses runningnya. Oke, kita klik tombol run ini, run up, tunggu proses loadingnya untuk koneksi. Kita hidupkan, masih loading ya, karena software ini cukup berat.
Nah, ini dia tampilan layout dari source code yang telah kita buat tadi ya. Tampilannya hampir sama nih. Nah, nah, pada intinya tampilan ini sama tampilan login. Sini ada untuk username, ada password, dan ada forgot password. Hanya saja penempatannya yang saya bedakan ya. Karena ini kreativitas masing-masing tentunya sah-sah saja. Sini kita isi dulu username-nya pakai nama saya sendiri. Nah, passwordnya terserah ya. Oke, seperti ini. Bisa klik sebelum. Lalu kita klik login. Nah, maka akan tampil layout yang kedua. Di sini ada layout menu dari scan presensi, reka presensi. Di sini ditampilkan semua ya. Semuanya ditampilkan sama sistemnya dengan soal responsinya ini. Oke, jika dilihat secara sistem, sistem tampilan layout menu ini sama ya, hanya saja beda untuk gambar. Tampilannya seperti ini. Jika dibuat untuk sesuai soal ini bisa. Hanya saja saya harus mendownload image-image yang seperti di soal ini. Karena saya sudah memiliki image ini sebelumnya, maka saya gunakan saja ini. Untuk sistemnya juga sama, menggunakan intent. Scan presensi ini bisa diklik, scan presensi, kita klik. Nah, akan muncul tampilan layar baru, scan presensi di sini. Sudah kita scan barcode, QR code. Kita close lagi. Kita bisa klik juga reka presensinya. Reka presensi ini jadwal kuliah, jadwal ujian seperti ini, oke. Kita melihat nilai, lihat nilai, lalu informasi, info kampus, Universitas Teknologi seperti ini. Soal kedua yaitu kita diminta untuk menambahkan 3 aktiviti atau halaman sesuai dengan fungsi tersebut. Nah, mungkin kalau tanggapan saya aktiviti ini ya, masing-masing fungsi menu ini. Fungsi menu ini kan saya sudah buat untuk ya, kan. Nah, ini ya aktivitinya akan lebih dari 3 yang sudah saya buat. Untuk forgot, informasi, ini masing-masing sudah saya konekkan dengan intent ya. Sudah bisa menampilkan menu yang selanjutnya ya. Nah, ini. Kita close. Kita coba untuk forgot password. Karena forgot password bingung nih saya buatnya untuk tampilan berikutnya seperti apa. Jadi saya beri gambar seperti ini aja. Oke. Mungkin sekian dulu untuk tugas responsi yang dilakukan oleh Bapak dosen pengampu. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan tidak sama persis dengan yang ada di soal, tapi secara fungsi saya bilang ini sama. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.